Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda, NIM 124-021-83067. Saya mahasiswi semester 6, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syed Ali Rahmatullah, Tulungagung. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai isi materi dari poster saya yang berjudul Seleksi dan Penempatan SDM. Seberapa penting sih adanya seleksi dalam suatu perusahaan? Ya, seleksi adalah hal yang penting, karena seleksi dilakukan untuk mencapai kesesuaian baik seorang karyawan maupun pekerjaannya. Hal ini berarti menyesuaikan antara pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Tiga alasan utama dalam menyeleksi seorang karyawan. Yang pertama, yaitu kinerja. Seorang karyawan dengan keterampilan yang tepat akan memiliki kinerja yang baik dalam perusahaan maupun suatu organisasi. Namun sebaliknya, jika tidak, maka akan menimbulkan kerugian saja bagi suatu perusahaan maupun organisasi. Yang kedua yaitu biaya. Proses perekrutan yang efektif itu menjadi hal yang sangat penting karena proses merekrut dan mempekerjakan orang itu tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Yang ketiga yaitu adanya kewajiban hukum. Adanya proses perekrutan yang buruk, maka akan mendapat konsekuensi dari hukum itu sendiri. Maka adanya undang-undang ini untuk membimbing atau mengarahkan agar perekrutan itu sesuai dengan peraturan. Jenis-jenis tes. Yang pertama yaitu tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif ini meliputi tes logika umum dan tes kemampuan mental spesifik seperti daya ingat. Yang kedua yaitu tes kemampuan motorik dan fisik. Tes kemampuan motorik ini seperti ketangkasan jari dan ketangkasan manual. Untuk kemampuan fisik itu juga perlu diperhatikan seperti mengangkat beban dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan pekerjaannya. Contohnya saja seperti seorang marinir. Yang ketiga yaitu tes mengukur kepribadian dan sifat. Di sini terdapat kualifikasi bahwa seperti sifat, motivasi, dan cara seorang calon karyawan menjaga emosinya itu juga menjadi hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan. Cara mengecek latar belakang kandidat atau calon karyawan. Yang pertama yaitu melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan jasa informasi prapekerjaan. Yang ketiga yaitu tes poligraf dan kejujuran. Yang keempat grafologi. Yang kelima menggunakan detektor kebohongan manusia. Yang keenam ujian fisik, dan ketujuh penyalahgunaan dalam obat-obatan atau narkoba. Karena tidak mungkin suatu perusahaan atau organisasi menerima karyawan yang memiliki kecanduan terhadap obat terlarang. 5 karakteristik tersebut yaitu yang pertama, sifat berhati-hati. Artinya di sini orang tersebut itu teliti, terus suka bekerja keras, berorientasi pada pencapaian, dan tanggung jawab juga teratur. Yang kedua yaitu keramah tamahan. Artinya di sini orang itu kooperatif, terus baik hati, terus juga percaya diri. Yang selanjutnya yaitu ekstrovert. Artinya di sini ekstrovert itu orangnya humble, suka bergaul, suka berteman, dan suka bicara. Vokalnya bagus. Yang selanjutnya yaitu keterbukaan pada pengalaman gitu. Artinya di sini karyawan tersebut rasa ingin tahunya besar, terus berpikirnya luas dan terbuka, juga inovatif. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu stabilitas pada emosinya. Seberapa besar sih dia mempunyai sifat yang narsis, terus sifat yang berlebihan, marahnya.
Pertanyaan-pertanyaan wawancara dalam penyeleksian yang pertama yaitu pertanyaan umum, yang kedua pertanyaan mengenai penyelesaian masalah, yang ketiga yaitu pertanyaan mengenai motivasi, yang keempat pertanyaan mengenai bekerja dengan orang lain, yang terakhir yaitu pertanyaan mengenai acuan yang dijadikan sebagai mengukur integritas si calon karyawan. Tes seleksi yang dilakukan di perusahaan, baik itu BUMN maupun tidak, tentunya berbeda-beda sesuai dengan kebijakan HRD yang ada di perusahaan tersebut. Dan ini adalah beberapa tes yang dilakukan di perusahaan BUMN. Yang pertama, Numerical Reasoning Ability Test, yakni kemampuan kandidat pelamar untuk mengetahui penalaran secara numerik. Yang kedua, Logical Analytic and Grammatical Reasoning Test, yakni tes yang menguji tentang kemampuan kandidat untuk berpikir secara kritis. Yang ketiga yaitu Verbal Reasoning Ability Test, yakni kemampuan individu untuk berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah dengan cara yang berbeda. Contohnya seleksi yang ada di PT Wings. Tahapannya sendiri yang pertama yaitu pemilihan CV, yang kedua tes tertulis meliputi ada matematika, antonim, sinonim, dan lain-lain. Yang ketiga wawancara HRD dan user. Wawancara HRD meliputi pekerjaan sebelumnya seperti apa. Wawancara user meliputi secara teknisnya, yakni mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Yang keempat tes psikotes yang terdiri dari eksternal dan internal, yakni tes IQ, tes logika, berpikir, kepribadian, sikap. Yang selanjutnya yakni tes kesehatan. Di instansi manapun kita akan melamar pekerjaan, yang terpenting adalah tetaplah jadi diri sendiri. Jangan takut bermimpi tinggi, dan you can do it.